Event yang katanya menjadi pertandingan terbesar dalam sejarah, pertarungan epik antara legend melawan YouTuber yang sekarang menjadi petinju. Apakah beneran epik atau justru malah mengecewakan? Ini dia Jake Paul versus Mike Tyson. Pertama-tama, kenapa pertarungan ini bisa terjadi? Ya sebelumnya, Jake Paul dikenal sebagai YouTuber yang berubah haluan jadi petinju profesional. Udah lama mau ngebuktiin kalau dia lebih dari sekedar celebrity boxer lah di dunia sport. Dia juga bilang pertarungan melawan nama besar kayak Mike Tyson sebagai kesempatan besar untuk memperkuat kredibilitasnya di dunia tinju. Dan bagi Mike Tyson, pertarungan ini adalah bentuk hiburan. Di usianya yang ke-58, Tyson melihat pertarungan ini sebagai peluang untuk tetap relevan di dunia tinju modern sekaligus untuk menginspirasi generasi baru petarung. Tapi di balik ini semua, alasan utama event ini adalah hype dan potensi keuntungan komersialnya. Mike Tyson sebagai legend di dunia tinju yang udah dikenal di seluruh dunia melawan Jake Paul, petinju yang dulunya YouTuber yang selalu membuat kontroversi yang menarik perhatian dunia. Sehingga event ini sangat didorong oleh potensi komersialnya. Dengan Netflix sebagai platform penyiar, pertarungan ini akan punya jangkauan global. Dan yang terpenting, bayaran tinggi untuk kedua petarung juga jadi salah satu alasan kuat dibalik penyelenggaraan acara ini. Sebelumnya, sempat muncul info bocoran kalau Jake Paul akan bertanding melawan Mike Tyson. Dan pada saat itu, spekulasi orang-orang masih menganggap sebagai candaan aja dan gak mungkin akan terjadi. Tapi ketika event ini di-announce ke publik secara resmi, seluruh internet jelas meledak dan ramai banget yang share dan juga ngomentarin hal ini. Bahkan banyak juga yang masih nggak percaya. Views di Instagram mereka aja sampai ratusan juta. Dan juga acara ini akan disiarkan di platform Netflix, yang mana jarang-jarang Netflix ngadain atau menyiarkan acara boxing secara live eksklusif. Ya ini mungkin menjadi salah satu langkah strategis Netflix ke depannya untuk masuk ke dunia sports live. Dinamika usia, perbedaan antara Jake Paul dengan Mike Tyson pastinya akan mempengaruhi performa mereka di ring. Oleh karena itu, pertandingan Paul versus Tyson ini juga dibuat jadi 8 ronde dengan satu rondenya 2 menit untuk meringankan Mike Tyson. Standarnya, setiap pertandingan profesional maksimalnya ada 12 ronde dengan durasi satu rondenya 3 menit. Namun di sisi lain, hal ini juga jadi keuntungan buat Jake Paul yang masih di masa prime-nya. Tapi dengan pengalaman Mike Tyson yang lebih senior melawan Jake Paul yang cukup terbilang baru masuk ke dunia boxing dan masih punya semangat yang tinggi, apalagi dengan track record pertarungan sebelumnya yang juga cukup bagus, membuat orang-orang penasaran bagaimana pertarungan Paul versus Tyson ini nantinya. Pertandingan ini sempat tertunda, yang tadinya dijadwalkan tanggal 20 Juli 2024, kemudian diundur ke 15 November 2024 karena kondisi kesehatan Mike Tyson pada saat itu. Yang mana hal itu juga bikin event ini makin ditunggu dan makin luas juga infonya sampai ke seluruh dunia. Ekspektasi orang-orang pada pertarungan ini pastinya akan epic dan seru karena keduanya punya pengalaman dan track record yang bagus. Apalagi Mike Tyson sebagai legend yang terkenal dengan kecepatan dan kekuatan tinjunya melawan Jake Paul yang cukup tengil dan selalu memancing kontroversi, dan juga karir profesional boxingnya yang sedang naik. Selama pre-fight, press conference keduanya memanas dan terlihat serius. Apalagi Jake Paul yang selalu mengejek atau ngesarkas di sosial medianya untuk manas-manasin Mike Tyson. Yang bikin ekspektasi orang-orang pada pertarungan ini kan seru dan brutal, karena keduanya kelihatan serius dan punya dendam masing-masing. Kebanyakan orang punya harapan Mike Tyson bisa melampiaskan rasa jengkel orang-orang ke Jake Paul. Karena ya buat kalian yang nggak tahu, dari dulu Jake Paul di internet selalu membuat banyak kontroversi dan hal buruk lah. Makanya di-hate dan banyak orang yang cancel dia. Seenggaknya Mike Tyson bisa ngasih pelajaran buat Jake Paul biar nggak tengil lah. Dan di sisi lain, banyak juga orang yang udah memprediksi kalau pemenangnya pasti Jake Paul. Karena dari segi umur, jelas jauh selisihnya. Jake Paul di umur 27 tahun, yang mana bisa dibilang masih di masa prime-nya. Dan Mike Tyson di umur 58 tahun, hampir 60 tahun, yang mana kebanyakan atlet udah pensiun di umur segitu. Tapi yang jelas, ekspektasi seluruh penonton, pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang epik dan seru lah. Di Indonesia, event ini dimulai tanggal 16 November jam 8 pagi
gue cukup excited nunggu eventnya dimulai, terutama pertandingan Paul versus Tyson-nya. Sebelum main event, pertandingan antara Amanda Serrano melawan Katie Taylor cukup seru, bikin harapan dan ekspektasi penonton makin tinggi lagi ketika pertandingan Paul versus Tyson setelah itu. Kemudian jam setengah 12 siang, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Jake Paul versus Mike Tyson. Di ronde awal, Mike Tyson unggul dan masih bagus performanya. Di awal ronde ketiga, Mike Tyson juga bergejolak. Sampai kemudian ronde-ronde selanjutnya, ya gue kira Mike Tyson sengaja untuk ngejaga stamina mungkin sampai ronde akhir dan bakal all out di ronde terakhir. Ternyata sampai di atas nggak ada kejutan atau momen apapun. Ya sepanjang pertandingan banyak waktu berhentinya dan kayak setengah-setengah nyerangnya. 1-2 pukulan stop, 1-2 pukulan stop, kayak nonton orang latihan. Ya hasilnya Jake Paul menang dengan keputusan mutlak setelah 8 ronde. Dan dengan kemenangan ini mungkin Jake Paul bisa lebih diakui di karir boxingnya atau tetap dihujat karena yang dilawan umurnya udah jauh lebih tua, pensiunan. Ya jadi wajar bisa menang. Sementara Mike Tyson, kekalahannya di sini nggak mengubah title-nya sebagai legend. Dia tetap dipuji atas kemampuannya di umur yang hampir 60 tahun, masih sanggup tampil di ring dengan performa yang baik. Ya kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu peduli siapa yang bakal menang, tapi gue lebih ke mau lihat keseruan pertandingan ini yang katanya akan epic dan jadi biggest fight in history. Makanya sekarang diubah sama Netflix, titelnya jadi Biggest Night in Boxing History setelah mencetak rekor 60 juta penonton live dari seluruh dunia. Bukan lagi biggest fight karena ya pada kenyataannya nggak sesuai ekspektasi dan nggak ada epic-epicnya. Makanya setelah pertandingan Jake Paul menang pun gue nggak peduli dan gak ngerasa Mike Tyson kalah karena ya pada awalnya pun juga sebenarnya Mike Tyson udah pensiun sejak 2005. Dan setelah pertandingan ini selesai, jelas banyak orang yang menyampaikan kekecewaannya di sosial media karena gak ada hal yang epic atau menarik dari pertandingan Jake Paul versus Mike Tyson. Mereka semua ngerasa kena scam atau ditipu karena ya pertandingannya gak sesuai harapan. Misal kayak pukulan keras dari Mike Tyson ke Jake Paul yang banyak penonton harapkan atau KO sampai jatuh dan lainnya lah. Apalagi orang yang mengharapkan Mike Tyson menang atau orang yang rela baru subscribe Netflix cuma demi nonton pertandingan ini, ya jelas pasti kecewa berat lah. Ekspektasi gue muncul karena dari pertandingan mereka berdua sebelumnya ya seru. Kayak Jake Paul, gue gak ngikutin semuanya, tapi beberapa pertandingan yang menarik gue ikutin. Kayak waktu Jake Paul versus Nate Diaz, Anderson Silva, dan Tommy Fury. Jake Paul udah beberapa kali dapat luka yang serius dari beberapa pertandingannya dan di pertandingan ini dia nggak ada luka yang serius. Sementara Mike Tyson walaupun udah pensiun dan penampilannya ketika latihan dan juga yang diperhatikan dari media-media, kemampuannya masih sangat bagus apalagi mengingat di masa prime-nya dulu yang kecepatan dan kekuatan pukulannya nggak terkalahkan. Jadi intinya di sini Mike Tyson entah udah diarahin supaya jangan berlebihan untuk jaga kesehatan dan keselamatannya mungkin, atau emang benar-benar udah nggak bisa habis-habisan ngelawan Jake Paul. Ya karena Mike Tyson di sini kelihatan kayak nahan-nahan dan Jake Paul sendiri juga bilang dia nggak terlalu memaksakan atau nahan juga lah, nggak terlalu berlebihan ngelawan Mike Tyson. Dan kalau sampai Jake Paul beneran ngehabisin atau terlalu keras ngelawan Mike Tyson sampai ada luka serius, ya kayaknya dia harus siap-siap dihujat dan dibenci satu dunia. Tapi ya kita nggak tahu apa ini emang scripted fight atau udah diarahin demi keselamatannya mungkin. Karena mau dibilang salah juga ya wajar, umur gak bisa bohong. Untuk umurnya yang hampir 60 tahun, performanya di sini udah termasuk bagus dan emang staminanya yang udah berkurang. Makanya banyak yang bilang main event kalah menarik sama co-main eventnya, yaitu pertandingan wanita Katie Taylor versus Amanda Serrano yang lebih intens. Karena di situ pelipis mata Amanda Serrano sampai robek, ya keduanya benar-benar all out. Dan yang lucu juga di akhir pertandingan Tyson ditanya apakah ini akan menjadi pertandingan terakhir. Jawaban Mike Tyson, dia nggak yakin ini akan jadi pertandingan terakhirnya dan kemungkinan ia bakal tampil lagi ke ring. Terus ditanya lagi siapa yang mau ia lawan atau call out selanjutnya. Dia kemudian mungkin karena bingung, jadi tiba-tiba mau call out Logan Paul yang ada di depannya. Buat yang nggak tahu, dia saudara Jake Paul atau kakaknya dan dia udah fokus di WWE. Jelas setelah event ini selesai, orang-orang pada melampiaskan pendapat dan juga perasaannya tentang pertandingan ini, ya termasuk gua ini. Pertama ada soal isu teknis Netflix ketika live pertandingan Paul versus Tyson ini berlangsung, yang mana pada saat gua nonton, gua kira internet gua nih yang lucu, karena gua nontonnya di PC
gue sampai reload berkali-kali karena kualitasnya tiba-tiba drop sampai kayak resolusinya 240p lah. Ya untungnya nggak buffering sih, tapi banyak orang terutama yang nonton di TV banyak yang kena buffering. Padahal dari awal streamnya lancar-lancar aja, cuma pas pertandingan Paul versus Tyson ini dimulai aja. Ya penyebabnya mungkin karena ada banyak banget orang yang nonton streaming langsung secara bersamaan dari seluruh dunia hingga totalnya mencapai 60 juta penonton. Ya rekor jumlah penonton live stream di YouTube aja paling banyak 2 jutaan untuk saat ini. Kemudian karena nggak ada momen epic atau hal seru dari pertandingan ini, orang-orang banyak yang kecewa dan bilang pertandingan ini script atau settingan lah. Karena ya pada akhirnya pertandingan ini udah berhasil mendapatkan penonton terbanyak dan dapat banyak penghasilan pastinya. Terutama yang diuntungkan adalah Jack dan Mike Tyson itu sendiri. Karena bayaran dari pertandingan ini sangat-sangat mahal. Gue gak tahu berapa nominal pastinya, tapi dari beberapa berita yang ada, total bayarannya mencapai 80 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Dan di pre-fight, Jake Paul sempat bilang, "I'm here to make 40 million and knock out the legend." Kalau Jake Paul udah dari bayarannya besar, ditambah juga dari taruhannya sendiri. Jadi penonton banyak yang kecewa dan gak puas dengan pertandingan mereka. Sementara Jack dan Tyson tetap dapat bayaran mahal dari event itu dan juga pulang tanpa ada luka atau cedera serius setelah pertandingan. Setelah pertandingan ini, pastinya banyak petinju lainnya dan orang-orang yang mau menantang Jake Paul, entah karena emosinya atau ngincer bayaran mahal dan exposure-nya. Tapi yang gue lihat cukup menarik adalah cucu dari Muhammad Ali, yaitu Nico Walsh. Dia sebelumnya udah pernah nolak tawaran kontrak jutaan dolar untuk pertandingan melawan Jake Paul dari promotor MVP, Most Valuable Promotion, yang salah satu co-foundernya juga Jake Paul. Dan setelah pertandingan Paul versus Tyson ini, ada yang menanyakan apakah ia mau melawan Jake Paul untuk membalaskan kekalahan Mike Tyson, dan ia menjawab jika Mike memintanya untuk melawan Jake. Ya kalau beneran terjadi, momen ini kurang lebih kayak momen ketika Muhammad Ali ngebisikin Mike Tyson untuk ngalahin Larry Holmes. Oke, mungkin segitu aja kira-kira tentang pertandingan ini. Meskipun mengecewakan bagi banyak orang, event ini tetap mencatat sejarah sebagai salah satu event dengan penonton live terbanyak di seluruh dunia. Coba kasih tahu pendapat kalian dan tambahin hal-hal atau info yang gak gue bahas di video ini di kolom komen. Thanks for watching, see you on the next video.